teman-teman, di video lalu teman-teman pasti sudah tahu mengenai apa itu psikotes. Nah, sekarang saatnya memahami tentang psikotes Pauli. Apa sih tes Pauli itu? Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ayo kita mulai ke pembahasannya. Tes Pauli atau disebut juga tes Kraepelin. Dalam tes ini, bentuk soal yang diberikan berupa pola angka-angka yang telah ditambah, dikurang, dibagi, ataupun dikali, dan disusun secara membujur dari atas ke bawah. Cara mengerjakan tes Pauli dengan cara menambahkan angka dari atas ke bawah, sedangkan cara mengerjakan tes Kraepelin dengan cara menambahkan angka dari bawah ke atas. Apa sih tujuan tes Pauli atau Kraepelin? Tes ini ditujukan untuk mengetahui tingkat konsentrasi, ketahanan, ketelitian, serta kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara tepat. Mari kita lihat contoh pengerjaan tes Pauli dan tes Kraepelin. Tes Pauli itu, ketika ada aba-aba mulai, teman-teman bisa langsung mulai kerjakan soalnya. Teman-teman tolong perhatikan videonya ya. Jadi, cara menghitungnya itu dari angka paling atas membujur ke bawah. Tetapi pola garis-garis itu tidak usah ditulis saat tes berlangsung. Saat tes berlangsung, teman-teman bisa langsung saja menjumlahkan angka-angkanya. Contohnya, 8 ditambah 7 sama dengan 15. Jumlah angkanya kan 2 digit. Jadi, yang ditulis di kertas cuma angka belakangnya saja, yaitu 5. Ingat ya teman-teman, jika hasil penjumlahannya 2 digit, maka yang ditulis di kertas hanya angka belakangnya saja. Jika teman-teman ingin sedikit lebih cepat cara mengerjakannya, teman-teman bisa perhatikan video ini. Jadi, cara menghitungnya itu 8, 4, 12, 4, 8, 12. Seperti itu terus sampai angka yang paling terakhir. Teman-teman bisa menghilangkan kata tambah dan sama dengan. Kalau di cara awal itu 8 tambah 7 sama dengan 15, 7 tambah 1 sama dengan 8. Nah, di cara kedua ini, teman-teman bisa menghilangkan kata tambah dan sama dengan. Jadi kayak tadi ya, 3, 1, 4, 1, 4, 5, dan seterusnya. Jika teman-teman sudah mengerjakan sampai angka yang paling bawah, silakan teman-teman langsung saja pindah baris tanpa menunggu aba-aba. Jika ada aba-aba garis, teman-teman bisa langsung menggaris di angka terakhir penjumlahan. Nah, seperti angka 2 ini. Karena yang terakhir dijumlahkan itu 0 ditambah 2, jadi angka yang digaris itu angka terakhirnya, yaitu 2. Perintah dari tes Pauli yaitu mulai, garis, dan berhenti. Jadi, jika teman-teman sudah mengerjakan angka sampai bawah, teman-teman bisa langsung pindah ke baris berikutnya tanpa menunggu perintah. Karena di tes Pauli tidak ada perintah untuk pindah baris. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil tes Kraepelin, di antaranya 1. Kecepatan. Tempo pengerjaan sangat penting mengingat hal utama dari tes Kraepelin adalah kecepatan. Semakin cepat peserta mengerjakan tes ini, semakin baik juga hasil yang didapat. Faktor kecepatan mengindikasikan kecepatan peserta tes dalam bekerja. Kedua, ketelitian. Peserta harus tepat dalam mengerjakan soal, karena menandakan bahwa peserta memiliki kepribadian yang teliti. Karena dalam dunia kerja, sikap teliti sangat diperlukan. 3. Keajekan. Hasil tes Kraepelin yang peserta kerjakan akan dilihat sebagai grafik. Sebaiknya, puncak atau garis tertinggi dan terendah tidak terlalu jauh berbeda, sebab hal tersebut memperlihatkan stabilitas emosi peserta yang berubah-ubah. 4. Ketahanan. Semua perintah yang diberikan harus peserta lakukan, karena akan mempengaruhi daya tahan dalam mengerjakan soal tes Kraepelin. Hal ini mengindikasikan ketahanan peserta saat bekerja di bawah tekanan. Penilaian dan interpretasi tes Kraepelin. 1. Grafik. Dengan penurunan yang tajam mengindikasikan epilepsi atau gangguan susunan saraf.
2. Banyaknya kesalahan hitung mengindikasikan adanya distraksi mental. Peserta dinilai mengalami gangguan kecemasan dan rasa tidak nyaman. Ketiga, hasil jumlah yang sangat rendah mengindikasikan adanya gejala depresi atau gangguan mental karena trauma atau tekanan yang terlalu berat. 4. Rentang grafik yang terlalu besar antara puncak tertinggi dan puncak terendah mengindikasikan gangguan emosional, misalnya kecemasan dan kemarahan yang terlalu kuat, sulit berhubungan dengan orang lain, atau mengalami konflik yang berat. Tips dan trik mengerjakan tes Kraepelin. Pertama, persiapkan alat tulis pulpen beserta cadangannya. Ada baiknya tidak menggunakan pensil karena bisa saja patah saat mengerjakan, sehingga butuh waktu untuk merautnya. Kedua, ketika menuliskan hasil penjumlahan, lirik soal berikutnya yang berdekatan dan langsung pikirkan hasilnya. Lakukan seterusnya agar waktu menjadi efektif. 3. Angka yang dijumlahkan pada setiap kolom usahakan stabil, sebab grafiknya akan lebih baik dibanding memaksakan mengerjakan di awal. Salah satu trik penjumlahan adalah meningkatkan daya ingat. Trik sederhana jika menemukan penjumlahan angka 9 adalah dengan mengurangi satu lawan penjumlahannya. Untuk penjumlahan angka 8, kurangi lawan penjumlahan oleh 2. Adapun saat menemukan penjumlahan 7, kurangi lawan penjumlahannya oleh 3. Kelima, menjaga kesehatan ketika hendak mengikuti tes, seperti tidur yang cukup. Usahakan agar perut tidak dalam keadaan kosong saat akan melakukan tes. Ingat ya teman-teman, cara awalnya adalah menghitung baris ke 15 sampai ke 30. Tidak boleh lebih dari 30 dan tidak boleh kurang dari 15. Kalau teman-teman sudah menerapkan sistem tidak lebih dari 30 dan tidak boleh kurang dari 15, nanti grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, itulah pembahasan dari tes Pauli dan tes Kraepelin. Semoga teman-teman bisa paham dengan jelas mengenai pembahasannya ya.